Selamat siang kepada teman-teman kami. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 konseling karir yang diampu oleh Pak Pridi Sarman MPD akan membahas tentang teori Holland. Eee, Pada kelompok 9 ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Clarissa Dian Anggraini, yang kedua ada Indah Giovanni, dan yang ketiga ada saya sendiri, Widya Aprina Sibrian. Untuk materi pertama, kami akan memberikan kesempatan untuk Indah Giovanni. Kepada Indah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan konsep dasar teori Holland. Teori pilihan karir yang dikembangkan oleh John Holland adalah salah satu teori pengembangan karir yang paling banyak diteliti dan diterapkan berdasarkan pada premis bahwa faktor-faktor kepribadian mendasari pilihan karir. Teorinya mendalilkan bahwa orang memproyeksikan pandangan dunia dan pekerjaan ke jabatan-jabatan dan membuat keputusan karir yang memuaskan orientasi pribadi pilihan mereka. Teori ini menggabungkan beberapa konstruksi dari psikologi kepribadian, yaitu perilaku kejujuran dan psikologi sosial. Penerapan teori pilihan karir Holland melibatkan penilaian individu dalam dua hal atau 3 tipe kepribadian yang menonjol dan kemudian mencocokkan tipe masing-masing dengan aspek lingkungan dari karir potensial. Saya akan melanjutkan materi kedua. Di sini ada 6 jenis kepribadian, yaitu pertama realistik atau pelaku. Kepribadian ini terrefleksikan dalam diri individu yang senang bekerja menggunakan tangan, misalnya dengan menciptakan sesuatu atau memperbaiki sesuatu yang berkaitan dengan peralatan yang pengoperasian alat. Kedua ada investigasi, yaitu suka bertanya atau berpikir kritis, senang menyelesaikan teka-teki, mengambil keputusan berdasarkan data atau informasi yang terkumpul, membutuhkan waktu untuk berpikir dan menyimpulkan. Ketiga ada artistik, yaitu senang mengekspresikan diri, suka membuat karya seni, suka melakukan kegiatan seni, atau bernyanyi, seperti akting, menari, atau membaca puisi. Ketiga ada sosial, pandai bergaul dan senang berbicara, memiliki jiwa sosial atau responsif. Kelima ada giat, memiliki keahlian untuk mempengaruhi orang lain, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu beradaptasi dalam lingkungan. Keenam ada konvensional, individu yang teratur, tertib, rapi, efisien, sistematis, dan peduli dengan rincian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Indah. Untuk materi selanjutnya kami berikan kepada Clara. Kepada Clara dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kesesuaian individu dengan lingkungan kerja yang berdasarkan tipe kepribadian. Berdasarkan teori Holland, kesesuaian individu dengan lingkungan kerja sangat dipengaruhi oleh tipe kepribadian individu dan tipe lingkungan pekerjaan. Teori ini membagi kepribadian ke dalam 6 tipe, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Individu cenderung mencari lingkungan kerja yang sesuai dengan karakteristik kepribadian mereka untuk mengembangkan keahlian, kemampuan, dan nilai-nilai yang dimiliki. Kesesuaian antara tipe kepribadian individu dan lingkungan kerja dapat menciptakan kecocokan okupasional, di mana individu merasa puas dan mampu mengembangkan diri dengan baik dalam lingkungan tersebut. Materi selanjutnya yaitu analisis kasus. Ada seorang wanita bernama Jennifer, berumur 37 tahun, memiliki kulit putih, dirujuk oleh rekannya untuk melakukan konseling pekerjaan karena selama 18 tahun telah mengalami gangguan kecemasan. Dalam konseling pekerjaan ini sering terjadi tumpang tindih antara kepribadian dan pekerjaannya. Awalnya, si konseling menunjukkan kalau dia tidak terburu-buru dan lebih memilih untuk menunggu beberapa minggu hingga selesai musim liburan.
4 minggu kemudian, Jennifer ingin membuat sesi cepat karena dia baru saja menerima pemberitahuan PHK dari majikannya, sebuah perusahaan asuransi besar. Sesi pertama konseling berpusat pada latar belakang konseling, pengalaman kerjanya, dan sekarang ia pun kehilangan pekerjaan. Latar belakang budaya Jennifer menekankan nilai-nilai tradisional Barat atau tentang independensi, individualisme, dan orientasi keberhasilan karir. Nah, yang ketiga, saudara Jennifer ini memegang posisi profesional. Selama sesi ini pun, konseling menjelaskan serangkaian kejadian 10 tahun lalu, termasuk penyalahgunaan narkoba selama dan setelah ia lulus kuliah. Selama tahun pertamanya di kampus, ia menjadi depresi karena depresi setelah kejadian di mana ayahnya mengancam kehidupan seksual dan aktif di dalam organisasi. Dia mengundurkan diri dari kuliah dan kembali ke rumah, serta bekerja sebagai teller bank yang sangat tidak disukainya itu. Setelah pernikahan pertamanya gagal, dia kemudian bertemu dengan suaminya, seorang pengusaha yang mandiri, memiliki 2 bisnis keluarga dan beberapa properti yang dikelolanya. Pada semua laporan, pernikahan kedua Jennifer dan suaminya termasuk solid dan mendukung, namun pada akhirnya mereka bercerai. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Clara. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan pada studi kasus dan solusi dari teori karir Holland. Teori karir Holland adalah teori karir yang menggambarkan kesesuaian tipe diri dengan pemilihan pekerjaan. Berdasarkan studi deskriptif analisis pada pekerja dewasa awal di Gampong Tingkeu, Mayang, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireun, teori ini menunjukkan bahwa individu memiliki kesesuaian tipe diri yang berpengaruh pada pemilihan pekerjaan. Teori ini juga menunjukkan bahwa lingkungan yang bertindak satu sama lain merupakan komponen interaktif dalam teorinya. Sebagai contoh, dalam studi kasus yang disebutkan teori karir Holland, digunakan untuk menjelaskan kesesuaian tipe diri dengan pemilihan pekerjaan. Studi ini menunjukkan bahwa kepentingan pekerjaan merupakan salah satu dari aspek kepribadian, dan karena itu, deskripsi dan pekerjaan individu juga terkait dengan deskripsi dan dalam kepribadian individu. Teori Holland menjelaskan tentang struktural interaktif, karena teori Holland tersebut telah menyiapkan antara kepribadian dan jenis pekerjaan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan juga solusi. Dalam kesimpulan teori dan studi kasus teori karir Holland adalah bahwa teori ini dapat digunakan untuk membantu individu dalam pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan tipe mereka. Teori ini juga dapat digunakan dalam layanan informasi karir di sekolah untuk membantu siswa dalam memahami dirinya sendiri dan mampu menentukan karir yang realistik. Dan pada kesimpulan ini, kita juga tadi sudah menyimak bahwa ada 6 kepribadian, dan di mana pada 6 kepribadian itu yang akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dan juga mendukung pemilihan pekerjaan dalam teori karir Holland. Sudah banyak yang kami jelaskan dalam materi ini. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Dalam teori ini juga kami akan membuka sesi tanya jawab, yaitu ada pada kolom komentar yang akan kami upload nanti di YouTube. Untuk itu, saya Widya Prina Siburian beserta teman saya Clara dan juga Indah mengucapkan sekian dan terima kasih.